Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bali. Alhamdulillah, senang sekali bisa jumpa Pak Yasin ini tatap maya ya. Jadi gini Pak Yasin tadi saya melihat ketika Pak Yasin itu latihan kayaknya ya, apa gamelan itu Pak ya? Iya, persiapan pentas 17-an. Ah, nah, jadi seputar dengan gamelan, saya ingin bertanya-tanya ke Pak Yasin. Pertama, Pak Yasin itu sebagai apa di komunitas, kemudian di dinasnya di sekolah, itu juga sebagai apa, nanti Pak Yasin terangkan ya. Nah, pertama, Pak Yasin itu punya komunitas ya, Pak? Iya, punya Bali. Ah, Punya komunitas saya itu Forum Silaturahmi Guru Sumeneb. Nah, itu komunitas FSG Forum Silaturahmi Sumeneb itu bergerak di bidang apa atau kegiatannya biasanya apa, Pak? Kegiatannya yang bergerak di bidang literasi. Di Literasi situ ya. ya menulis, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan workshop kepada teman-teman guru. Juga ke siswa ya, pernah ke siswa ya. Ya, siswa. Terus lomba-lomba kaitannya dengan baca puisi, menulis untuk siswa juga sudah pernah kita laksanakannya. Oh gitu. Artinya puisi tentang Madura gitu pernah, Pak ya? Ya, pernah. Eh, Tentang kearifan Madura itu. Kearifan lokal Madura. Puisinya berarti puisi Madura ya, pernah ya? Oh iya, pernah. Nah, gini Pak Yasin, tadi saya tertarik mau nonton sampai selesai itu kegiatan Pak Yasin kayaknya latihan gamelan. Apa Ya, Pak Yasin bisa gamelan itu? sebetulnya saya tidak bisa, Wali. Tapi karena rasa ingin tahu dan Ah, ingin melestarikan budaya lokal, khususnya budaya Madura, yang saat ini sudah ditinggal oleh generasi muda kita sudah banyak menggemari dunia digital. oke oke. Sehingga apalagi yang mau melestarikan budaya Madura kalau tidak dimulai dari kita sendiri sebagai pendidik dan mungkin Hmm, nanti bisa ditularkan kepada para siswa-siswa kita. oke. Pak Yasin itu kan kepala sekolah Pak ya. Ya, Terus saya di jabatan Selatan jabatan Timur. jabatan di kecamatan itu apa, Pak? Di K3S. Saya juga sebagai ketua K3S Kecamatan Batang-Batang. Oh, gitu. Nah, di gamelan itu, Pak. Jadi saya lihat tadi kepala sekolah itu yang main kepala sekolah semua tadi ya. Ya, kepala sekolah semua Bali. Nah, kayaknya sudah kompak, latihannya bagus. Kira-kira apa tujuan dari K3S itu kok memilih gamelan ya untuk bisa tampil dengan gamelan itu tujuannya kira-kira salah satunya apa, Pak? Ya, salah satunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk melestarikan budaya lokal dan juga karena awalnya itu di rapat K3S pada waktu penentuan pentas seni itu ada salah satu lembaga yang mau menampilkan putra-putrinya bermain gamelan. Dan di Hmm. situ saya juga minta kepada kepala sekolah untuk berlatih bersama. Dan saya Hmm. sebagai ketua langsung saya nunjuk beberapa teman untuk latihan bersama. Dan alhamdulillah teman-teman yang ditunjuk itu tidak menolak karena ketuanya juga mau ikut Terjun, terjun sertanya. langsung bermain juga ya. Ya, ketuanya terjun langsung. Jadi teman-teman ikut semua. Pak Ali itu semuanya dari nol. Oh, Dari belajar dari nol ya. dari nol ya. Oke. Dan latihannya diawali pada bulan Agustus ya. Bulan bulan Agustus. Oke oke. Nah, gini Pak Yasin, ini Pak Yasin sebagai ketua FSG juga. Jadi teman-teman FSG ini pada gabung. Nanti mungkin di berikutnya apa setelah kita bahas tentang gamelan, teman-teman juga ada yang mau tanya nih. Nanti Ya, seperti siap Ali apa? ya. Oke oke. Nah kita lanjut dulu Pak.
Nah, Pak Yasin itu kalau di gamelan itu yang main tadi berapa orang jumlahnya Pak kira-kira Pak? Yang main tadi ada sekitar 7 orang Bali, Jadi 7 orang ya. 7 orangnya, Itu 7 pemukul, termasuk kendang dan gong itu sudah ya. termasuk gendang dan gong. Nah itu. Nah kalau namanya belajar nih, kalau namanya belajar kan pasti ada yang melatih Pak. Siapa yang melatih Pak? Yang melatih itu adalah Pak Buhari. Oh, Pak Buhari memang anu ya sudah concern, artinya beliaunya sudah sangat paham di tentang gamelan ya gitu. Paham. Oke oke. Nah, Dan dibantu oleh teman-temannya Bali, tidak hanya satu. Yang melatih itu ada 3 orang. oh yang melatih 3 orang. Nah, cara latihannya gimana Pak? Apa notnya itu ditulis dulu atau dihafalkan langsung Pak? Latihan pertama, notnya itu ditulis di papan. Oh, Kemudian saya dengan teman-teman latihan sambil melihat not. mm-mm. Setelah semuanya paham, maka notnya itu dihapus. Oh, Sampai sekarang ya. kalau sudah hafal ya. Iya. Nah, yang Pak Yasin latihan tadi itu ada namanya Pak, gendingan apa gitu ya? Itu yang saya latihan tadi itu adalah gending cokro. Oh, cokro ya. Oke. Nanti akan dipentaskan itu ada 2 gending dan itu lengkap dengan kidungannya itu Wali. Oh, ya ya kidungan ya namanya ya. Dengan kidungannya gending cokro sama apa satunya lupa sudah saya Oke, Wali. oke. Nah, Ya. nanti ketika tampil di sebuah acaranya itu apa Pak Yasin? Acaranya itu dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, Kecamatan Batang-Batang itu mengadakan pameran UMKM. Oh, gitu ya. Yang waktu pembukaan itu nanti akan dibuka langsung oleh yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb. Wah, Jadi tampilan saya dengan teman-teman itu nanti menyambut kedatangan yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb. wah itu keren itu Pak. Ya, Jadi alhamdulillah. itu malam Pak ya. Malam ya, besok malam itu Bali. Oh, oke. Jadi sekarang Pak Yasin ini bersama Pak Gurupedia saya. Jadi di channel Pak Gurupedia itu Pak untuk mengembangkan pendidikan, literasi, kebudayaan lokal dan seni. Jadi sangat pas sekali saya bertemu Pak Yasin untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana melestarikan ya kearifan lokal, budaya Dengan lokal kali. itu ya. Uh. Soalnya sekarang kayaknya sudah ditinggal Bali. Iya iya betul. Jadi artinya budaya-budaya yang dulu kita masih kecil itu kayaknya sekarang sudah bergeser ya menjadi budaya digital gitu ya. Oke. Nah, Pak Yasin, bagaimana sih caranya Pak Yasin mengajak Pak Yasin kan K3S nih ketua. Gimana caranya Pak Yasin itu mengajak teman-teman kepala sekolah untuk mau latihan? Apa dibayar dulu atau dikasih apa dengan Pak Yasin? Gimana caranya, Pak? Enggak Bali. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada waktu rapat, karena saya juga ikut. Jadi Bapak yang ditunjuk juga tidak boleh menolak, harus ikut latihan bersama karena kita juga malu ketika melihat anak didik kita sudah bisa memainkan gamelan, masa kita sebagai pendidik kalah sama anak didik kita. Jadi itu yang menjadi motivasi kita sehingga kita mau belajar gamelan yang alhamdulillah sudah perlahan sudah mulai bisa walaupun hanya 2 tembang Bali. Iya iya, tidak apa-apa itu sudah perkembangan luar biasa. Artinya Pak Yasin juga bermain memberikan contoh langsung kepada kepala sekolah yang lainnya ya. Itu Ya, spirit semangat yang bagus. Nah, kemudian nih Pak Yasin sebagai kepala sekolah juga guru, harapannya apa kepada anak-anak sekarang nih terutama terhadap gamelan ini, harapan Pak Yasin selaku pelaku apa ya pelestari lah istilahnya di gamelan ini, apa harapannya untuk anak-anak muda sekarang Pak?
harapannya ya mari kita lestari budaya leluhur kita, budaya nenek moyang kita seperti gamelan dengan cara ya belajar. Belajar ya, Karena alasan lain kalau tidak belajar kan tidak bisa, Bali. iya harus berlatih ya. Harus Nah, berlatih ya. ah, Jangan malu untuk berlatih gamelan ah, ah, karena kadang-kadang kan malu. Wah, itu budaya sudah kuno, agak ke desa-desaan mungkin. iya. Bahkan kalau gamelan itu kalau di Jawa itu kan ada sekolahnya, Pak, sekolah karawitan itu. Oh iya, iya kalau di Jawa ada sekolahnya ya, Bali. Makanya nanti mungkin dari saran dari K3S kepada Dinas Pendidikan akan kepada kampus-kampus yang mencetak guru adalah jurusan seni, karawitan juga bahasa Madura gitu ya. Iya, untuk bisa melestarikan. Artinya, pamertena biar tidak hilang, Bali. Iya, artinya turun temurun itu Pak, turun temurun tetap. Yang istilahnya pamertenya sudah mulai mulai berkurang sudah. Iya, iya, iya. Baik Nah, bahasa Madura dan lain sebagainya. oke, oke. Nah, Pak Yasin, dalam berlatih gamelan, yang paling sulit itu kira-kira di posisi mana Pak? Yang paling sulit berlatih itu? Yang paling sulit berlatih di posisi peking. Itu ada istilahnya peking. Itu kalau di alat musik itu seperti pianonya itu, Bali. Oh, piano ya, yang ngatur lah ya. Ya, ada pekingnya itu istilahnya. Itu Oh, yang paling sulit ya. kalau Pak Yasin sendiri di apa itu? Kenong, Saya kenong itu ya, kenong apa namanya? kenong, tapi istilahnya bukan kenong, ada Iya, istilahnya saya lupa sudah Bali kurang anu masih iya ya. itu kalau di Pusama Turuna kali anget, saya itu kocak kenong lecu nggak itu. Ya tapi tidak apa-apa lah, nanti sambil juga belajar. Nah, Pak Yasin, gamelan itu sangat penting ya, sangat penting. Di samping melestarikan budaya, dengan gamelan itu anak-anak juga mengerti bahwa gamelan itu sejak dulu itu kan ada. Nah, Iya, iya. Pak Yasin sendiri gimana perasaannya bisa belajar di usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan sudah jadi ketua K3S. Gimana perasaannya baru belajar gamelan ini? Ya senang Bali, alhamdulillah ada teman yang mau diajak berlatih, kemudian ada sarana untuk berlatih, kemudian ada pelatih. Hmm, Jadi senang, walaupun ya katakanlah sudah terlambat, tapi senang. Dan ya, itu nanti teman-teman sudah sepakat bahwa sesudah acara 17-an itu tidak akan berhenti, tetap ya. tapi akan berlatih ya. Ada waktu senggang, 1 minggu 2 kali, itu nanti kita tetap akan berlatih. Mungkin nanti sesudah mahir di 2 tembang, nanti akan ditingkatkan pada tembang-tembang yang lain. Bu, keren itu. Saya pengen ikut itu. Ya, enak Mantap Bali. itu. Bagus juga Bali ya. Iya. Nah, Refreshing itu Bali. untuk peralatannya itu gimana Pak? Apa beli sendiri, apa masih pinjam, atau punyanya sanggar, atau gimana? Kalau peralatannya itu kami numpang di SDN Batang-Batang Daya 3. Oh, punya sekolah ya? Sekolah ya, punya sekolah. Gitu gitu. SDN Batang-Batang Daya 3, siswanya juga dilatih. Hmm, Sekalian ini dari K3S juga ikut berlatih. oh gitu ya. Jadi siswa Batang-Batang 3 sudah dilatih, sekalian K3S-nya itu untuk dilatih. Berlatih ya. Mungkin ke depannya Pak, kalau sudah ada teman-teman K3S ini berlatih nih, mungkin bisa dibuat paguyuban atau komunitas karawitan atau apa aja, nanti kan itu bisa Pak. Iya, insya Allah seperti itu nanti Bali. Iya, itu sangat Itu bagus. nanti kita bermainnya tidak hanya di sanggar itu, di tempat latihan, tapi kita juga bisa berpindah-pindah. Iya, betul. Ada komunitas itu Bali ya. Betul. Jadi kalau sekarang kebanyakan komunitas literasi itu ya concern di literasi menulis, membaca, berkarya. Mungkin di bidang seni dan budaya lokal itu sangat penting itu, Pak. Kan kalau di selain
selain najak istilahnya orang Ya, Sumeneb, itu kan ada mamaca. Seperti mamaca kan ada komunitasnya juga. memaca betul. Nanti kedepannya seperti itu. Karena kalau tidak dilestarikan seperti itu, nanti kita lama-lama akan vakum sendirinya. Betul, betul. Nah, selanjutnya nih Pak Yasin, kita tahu banyak Pak Yasin sebagai ketua komunitas FSG di Sumeneb, sudah banyak karyanya, sudah banyak menulis buku, baik buku puisi, buku karya ilmiah dan lain sebagainya. Kira-kira apa nggak kepikiran nih bagi Pak Yasin note-nya atau tentang pengalaman bermain gamelan ini ditulis enggak ini kira-kira ke depannya ini? Insya Allah akan saya tulis Pak Ali, karena ini kan anggap pengalaman. Iya, Pengalaman kalau tidak ditulis itu nanti akan hilang. betul. Jadi nanti kita berharap Pak Yasin punya karya khusus pengalaman di bidang seni ini. Ya, Jadi bagaimana berlatih, suka dukanya, kemudian mungkin juga atas izin dari pelatih not-notnya ditulis, sehingga iya, bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan generasi muda lainnya gitu loh Pak. ya Pak Ali ya. Ah, Insya Allah ah, seperti itu. Ya. jadi bisa mulai dicatat lah. Nah, kemudian nih Pak Yasin, di Batang-Batang itu Pak Yasin sudah berlatih gamelan. Bagaimana tanggapan katakanlah dari masyarakat lain atau dari murid atau dari wali murid tentang adanya latihan dari kepala sekolah itu? Murid saya malah mendukung Pak Ali. Dukung Karena ya? setiap mau keluar, terus tanya, mau kemana Pak? Latihan gamelan? Iya. Bahkan insya Allah murid-murid saya itu akan melihat pementasan saya besok malam. Oh ya. Hmm. Teman juga mendukung. Oh iya iya. Jadi artinya senang semua ketika ada contoh dari generasi senior untuk memberikan contoh pada generasi muda itu gitu Pak ya. Ya, dalam melestarikan budaya lokal ya. Iya iya. Nah, Pak Yasin masih tentang gamelan nih. Dari gamelan sendiri, dari gamelan Anda atau Pak Yasin berlatih. Hal apa yang paling menarik dari gamelan itu? Apakah musiknya? Apakah bunyinya? Apakah kidungnya? Bagi Pak Yasin yang paling menarik itu apa dari gamelan ini? Yang paling menarik itu kalau pas lagi koplo. Di gamelan itu juga ada koplonya, Pak Ali. Sudah ada koplonya ya? Koplonya ya. Tapi kalau yang tadi yang saya share di grup itu bukan koplo, masih yang biasa. Oh, Kalau main di koplonya itu enak kedengaran saya itu. Kocak itu, Pak Ali. iya sudah ada koplonya ya. Anu apa? Semacam apa modif gitu ya? Modif musiknya atau gimana? Enggak, memang seperti itu memang. Memang kocak gitu ya? Kocak. Ada main datar, kemudian ada main koplo. Anu Pak Yasin, apa ada alat tambahan ditambah dengan alat-alat canggih seperti sekarang? Misalnya ditambah organ, ditambah Kali gitar, tetap ya. Tetap alat-alat tradisional yang lama yang dipakai. masih original ya? Original ya? Iya. Oh ya, jadi kalau menjaga originalitas atau keaslian itu sangat penting sehingga anak-anak kan tahu bahwa karawitan atau gamelan atau yang namanya kaleningan isinya yaitu itu ya. Iya. Di Madura kan dikenal dengan kaleningan itu. Iya. Iya Oke. betul. Nah, Pak Yasin di kaleningan itu atau gamelan, Pak Yasin itu eh, membagi tugasnya gimana sih? Kamu nabuh ini, kamu ini, kamu ini, apa berdasarkan petunjuk Pak Yasin ataukah usulan dari teman-teman itu? Itu sesuai dengan kesukaan Pak Ali. Kesukaan ya? Awal kita latihan sudah ditawarkan ke teman-teman posisi mana yang mau diambil, kemudian setelah diarahkan oleh pelatih melalui not, melalui latihan pertama sampai ketiga, ya akhirnya teman-teman suka. Suka ya. Walaupun awal-awal masih ya ada kesalahan, terus diperbaiki dengan pelatih, akhirnya lama-lama ya sudah terbiasa Iya, iya, sudah iya. bisa. Meskipun kadang-kadang kita lupa dengan notnya. Betul.
Iya, harus lihat kerpean juga. Iya, enggak apa-apa namanya belajar. Ya. Nah, Pak Yasin gini, apakah misalnya Pak Yasin tadi ya disebut di kenong atau di gong, apakah posisi itu bisa saling mengganti, Pak? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, Pak Ali. Karena anggap itu sudah spesifikasi sudah. Sudah nyaman nice itu ya. Sudah nyamannya di situ. Kalau misalnya nanti di malah kacau lagi, Pak Ali. Iya, Masalahnya kan kita masih baru belajar. iya. Mungkin sama dengan sepak bola, yang jadi kiper kiper terus, jangan jadi penyerang. Iya. Mungkin Iya, kayak betul seperti itu. iya, mungkin kayak gitu ya. Jadi yang main belakang belakang, sayap sayap, striker striker, Sesuai kemudian dengan posisinya. iya, sesuai dengan kompetensinya lah, kemampuannya dia gitu. Nah, oke Pak Yasin, itu tentang gamelan saya sangat tertarik, makanya Pak Gurupedia ini menggali informasi bagaimana caranya Pak Yasin itu sebagai kepala sekolah, ketua FSG masih ada kesempatan ngajak kepala sekolah yang lain untuk melestarikan budaya lokal Madura namanya kalenengan. Ini sesuatu banget bagi Pak Gurupedia channel budaya, literasi dan pendidikan ini untuk berbagi. Nah, selanjutnya Ya, nih Pak Yasin. Ya, selanjutnya Pak Yasin ini kan pernah ya belajar atau diajak atau diutus dari Kabupaten Sumeneb untuk belajar bahasa Madura ke Balai Bahasa kayaknya ya Pak. ya. Yang dipelajari itu apa aja Pak di bahasa Madura itu? Di Balai Bahasa kemarin selama beberapa hari yang dipelajari yaitu tentang carakan Madura. Hmm, Di situ juga dipelajari tentang tembang. Tembong, ya. Tembang. Yang paling penekanannya itu pada tembang pucung. Hmm, Yang sesudah itu ada conlocon. hmm, Bahasa Indonesianya itu paling stand up comedy. Stand up comedy. Kemudian saya dengan teman-teman juga dipelajari tentang menulis dan membaca puisi Madura. Hmm, Kemudian dipelajari juga carpan. Nah, itu. Dan itu alhamdulillah sudah saya imbaskan kepada teman-teman. Nah, ya berawal dari tembang itu saya ada keinginan, iya. ya ada keinginan seandainya ada peralatan, ada yang bisa mengajari, kok senang ketika Widya Suara itu memutar YouTube-nya bermain kelenengan bersama siswa-siswinya itu. Oh, ya. Nah, ketika ada Inspirasinya dari sana ya. ya, nah, ketika hal tersebut terbuka di Batang-Batang, langsung saya dengan teman-teman ambil bagian. Gitu-gitu. Ini artinya ketika belajar bahasa Madura di Balai Bahasa ditampilkan contoh-contoh bagaimana tembang dengan keleningan, kemudian Ya, tertarik sampai rumah dipraktekkan gitu. ya, diimbaskan Ah, di beberapa gugus yang ada di kecamatan. Nah, dan seperti Gawing Bersambut, kemudian pada saat berikutnya ada pentas seni Agustusan, kemudian ada teman kepala sekolah yang sudah memiliki alat kelenengan, kemudian maka saya memberanikan diri dengan teman, ya saya dulu yang sponsori. Soalnya kalau tidak ditekan oleh ketua, iya, ya teman tidak mau. betul. Akhirnya bilang, saya tidak hanya nyuruh, saya juga akan ikut di dalamnya. Sampai latihan, saya latihan. Sampai tidak tahu, saya juga tidak tahu, saya Sama bilang. ya, sama. Akhirnya ya berjalan latihan, akhirnya ya sampai saat ini sudah, alhamdulillah sudah mulai bisa sudah Wali. Iya, sudah mulai bagus tadi itu. Jadi saya Ya, sudah ngecek dan sudah saya lihat. Nah, baik Pak Yasin, saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Pak Gurupedia ini sudah banyak informasi walaupun dalam waktu sekitar 30 menit ini sangat banyak ilmu yang diperoleh dari Pak Yasin selaku penggagas latihan gamelan di K3S-nya
dan penggagas komunitas FSG di Sumeneb. Mungkin yang terakhir closing statement closing statement dari Pak Yasin. Apa harapan Pak Yasin kepada teman-teman FSG, teman-teman guru dan teman-teman K3S lainnya terhadap gamelan atau local wisdom ini atau kearifan lokal ini? Silakan Pak. Ya, ayo kita lestarikan budaya lokal. Untuk melestarikan dimulai dari kita. Tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita mau berlatih. Mungkin hanya itu, Wali. Baik. Terima kasih Pak Yasin atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam hebat luar biasa dari Pak Gurupedia. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Gurupedia ada kesempatan lagi bersama Pak Yasin, Pak ya. Terima kasih, Wali. Terima kasih, Wali. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.